Jemput dana paksa membuat para nasabah ini ketar-ketir karena memang sekarang itu kan sudah sangat marak sekali, masyarakat udah pada pinter, udah mau pada galbai pinjol. Akhirnya pinjol tersebut itu akan melakukan jemput dana paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah hal yang mungkin agak sedikit viral juga, mungkin teman-teman semuanya mungkin pernah dengar, yaitu yang namanya jemput dana paksa, yang mana banyak sekali memang sekarang ini tahun 2025 masyarakat Indonesia mulai sedikit cerdas pada memberanikan diri untuk melakukan galbai. Pertama itu, lalu kemudian yang kedua, akibat dari hal itu, pinjol itu akan melakukan yang namanya jemput dana paksa, artinya ya pengambilan atau penagihan secara paksa, atau mengambil uang nasabah tersebut secara paksa, entah dengan barang ataupun auto debit di rekening dan yang lain sebagainya. Benarkah itu terjadi dan apakah itu benar dan apakah akan terjadi juga di tahun 2025 ini? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena ini memang berita yang cukup penting juga pengen saya bahas. Jadi untuk penjemputan atau jemput dana paksa ini memang pernah saya dengar juga dan saya sendiri sudah menelusuri juga tentang yang namanya jemput dana paksa ini terhadap yang namanya hutang piutang di pinjol. Ternyata itu tidak dibenarkan teman-teman semuanya. Jadi berita itu viral, berita itu banyak beredar di masyarakat, atau nanti kedepannya itu bakal di share ke medsos itu ternyata adalah ulah dari DC pinjol itu sendiri atau ulah dari admin pinjol itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang itu kan masyarakat sudah pada tahu, sudah banyak juga yang melakukan galbai pinjol, tetapi akhirnya kan masyarakat itu mulai sadar lah. Dan disinilah pinjol itu mulai muncul ide bahwasanya mereka akan memviralkan tentang yang namanya jemput dana paksa agar nasabah tersebut takut dan agar nasabah tersebut geram dan akhirnya mereka mau bayar. Nah, di sini saya mau kutip dulu ya, jemput dana paksa itu tidak akan bisa terjadi ya. Kalau misalkan pinjol tersebut itu mau mengambil barang kita di rumah, itu tidak diperbolehkan ya. Pinjol itu masuknya KTA atau kredit tanpa agunan. Jadi pinjol itu nggak boleh ada yang namanya mengambil satu barang pun di rumah kita. Ada DC datang ke rumah kita, ya udah sebagai jaminannya motor kamu, itu tidak diperbolehkan. Bahkan untuk mengambil sandal aja itu tidak diperbolehkan. Jaminannya sandal ataupun DC tersebut ngambil barang yang berharga di rumah kalian itu tidak diperbolehkan karena sistemnya pinjol adalah KTA ya, kredit tanpa agunan. Jelas itu. Semua pinjol KTA. Makanya pinjol itu diperbolehkan mendapatkan bunga yang besar karena memang tidak boleh ada agunan. Nah, kalau berbeda kalau di perbankan itu bunganya dibatasi, lalu kemudian ada agunannya atau ada jaminannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, tidak akan mungkin terjadi yang namanya pengambilan barang di rumah kalian. Tidak mungkin juga DC tersebut menawarkan ya udah sebagai jaminannya motor aja, itu tidak diperbolehkan dan kalian harus menolaknya dengan tegas ya teman-teman semuanya, karena itu udah melanggar aturan. Itu pertama. Lalu kemudian misalkan jemput dana paksa tersebut dari auto debit dari rekening kita. Seperti apa itu Bang? Apakah bisa? Jawabannya saya kira tidak diperbolehkan juga, dan saya kira bank-bank di Indonesia itu tidak bekerja sama juga dengan pinjol. Mungkin untuk aplikasi si bank ya ataupun Shopee mungkin bisa saja terjadi kalau misalkan itu di auto debitkan, dan itu pun saya kira tidak boleh sewenang-wenang aplikasi pinjol tersebut langsung mengotomatiskan auto debit tersebut. Misalkan kalian itu punya pinjaman di Shopee ya, atau si pay letter ataupun si pinjam gitu kan, dan kalian punya rekening si bank. Nah, kebetulan si bank itu juga kan punya Shopee. Nah, kalian itu sebagai nasabah juga kalau misalkan secara otomatis auto debit uang kalian itu untuk membayar utang kalian di si pinjam ataupun di si pay letter, itu juga atas persetujuan kalian. Kalau tidak atas persetujuan kalian, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman semuanya. Jadi sampai detik ini pihak OJK tidak mengizinkan yang namanya sistem auto debit ya. Apalagi seperti Bank BRI, Mandiri, BCA itu tidak bekerja sama dengan para pihak pinjol. Jadi saya kira untuk auto debit rekening ini tidak dimungkinkan juga ya. Nanti saya akan bahas juga untuk sistem auto debit ini di video selanjutnya. Saya mau bahas, makanya kalian tinggal subscribe aja, nanti saya akan bahas lebih jelas dan juga lebih detailnya. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.